Gerbang-gerbang misterius tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Gerbang-gerbang ini mengarah ke koridor-koridor yang saling terhubung dan kompleks yang dikenal sebagai labirint. Di dalam labirint tersebut, monster-monster mengerikan menyebar, yang diberi nama enemies, musuh. Jika salah satu labirint dibiarkan tidak dijelajahi dalam waktu lama, musuh-musuh tersebut akan mulai muncul ke dunia manusia, menyebabkan kehancuran bagi banyak orang yang berdiri tak berdaya menghadapi bahaya ini. Namun di tengah keputusasaan ini, umat manusia menemukan bahwa beberapa individu berbakat, jika mereka menghabiskan waktu tertentu di dalam salah satu labirin, akan memperoleh kemampuan khusus yang dikenal sebagai skill. Berkat keahlian tersebut, umat manusia mampu menghadapi dan melawan musuh-musuh ini. Mereka yang memiliki keahlian tersebut dan mendedikasikan diri untuk menjelajahi dan menaklukkan labirin dikenal sebagai Dungeon Diver. Akibatnya, profesi Dungeon Diver atau yang dikenal sebagai player menjadi profesi yang paling dihormati dan diapresiasi di seluruh dunia. Peristiwa beralih ke seorang siswa muda bernama Soda Saaki yang sedang duduk termenung di kelasnya. Orang tua Soda adalah player, namun ayahnya terbunuh dalam salah satu pertempuran dan ibunya pun menyusul. Karena itu, ia berharap menjadi Dungeon Diver yang hebat seperti mereka. Namun ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, saat berada di kelas, dia melihat entitas hantu mengerikan dengan senyum buas menempel di jendela kelas dari luar. Soda menjerit keras karena intensitas teror yang menyerangnya. Teriakan itu menimbulkan kekesalan bagi teman-teman sekelasnya yang bertanya-tanya tentang penyebab kebisingan yang biasa dilakukannya itu. Dia jatuh ke lantai karena terkejut sementara para siswa heran dengan teriakan tiba-tibanya yang mengejutkan mereka. Teman-teman sekelasnya mulai berbisik, menggambarkannya sebagai orang yang aneh dan mencurigakan. Soda sudah menyadari sejak lama bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Kemampuan ini dikenal sebagai penglihatan spiritual dan memberinya kekuatan untuk melihat roh. Dia ingat bagaimana ayahnya saat masih hidup mencoba membantunya membangkitkan keahliannya dengan membawanya ke salah satu labirin. Namun saat itu dia sangat takut sehingga dia tidak bisa fokus untuk membangkitkan kemampuan apapun. Dia mencoba bertahan selama berjam-jam tetapi tidak membuahkan hasil, gagal memanifestasikan keahlian apapun. Berbeda dengan ayahnya yang dikenal sebagai penguasa api terkuat saat ini, seseorang mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan Soda berterima kasih atas bantuannya. Soda mendongak dan melihat bahwa orang yang membantunya adalah Takudo. Takudo Saiga adalah teman masa kecilnya. Dia juga seorang player dan Dungeon Diver yang berhasil membangkitkan keahliannya. Takudo menariknya berdiri dengan paksa, membuat Soda berteriak kesakitan. Takudo berbisik ke telinga Soda, memintanya untuk menemuinya sepulang sekolah di tempat biasa mereka, yang membangkitkan ketakutan Soda. Setelah Takudo pergi, beberapa siswi berkomentar tentang kebaikan dan kemurahan hatinya. Soda mencela kata-kata ini dalam hati, bertanya-tanya dengan sisi lembut atau baik apa yang sebenarnya dimiliki Takudo. Setelah hari sekolah berakhir, Soda tampak tergeletak di tanah, telah dipukuli, sementara Takudo memarahinya karena terlambat. Takudo berdiri bersama dua temannya mengejeknya, menggambarkannya sebagai dukun gadungan. Lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak. Soda mulai bergumam pada dirinya sendiri, percaya bahwa temannya sedang bercanda, tapi Takudo mencengkram kerahnya dengan kasar, meminta uang. Soda mengeluarkan tas kecil berisi beberapa koin dan uang kertas 5.000 yen. Tapi Takudo melihat jumlah itu dengan hinaan dan meremehkan. Soda menjelaskan dengan sedih bahwa dia tidak bisa memberinya lebih banyak karena dia membutuhkan uang ini untuk membayar biaya medis ibunya. Sebagai tanggapan, Takudo meninju perutnya dan memerintahkannya untuk berhenti membuang-buang uang pada wanita tua yang tidak sadarkan diri itu. Kemudian dia terus mengejeknya, menggambarkannya sebagai orang yang menyedihkan karena ibunya jatuh koma di dalam salah satu labirin. Dia menambahkan dengan kurang ajar bahwa ayahnya telah menjadi gila dan mati seperti sampah. Takudo menyimpulkan bahwa karena orang tua Soda tidak berguna, dia juga sama, dan menuduhnya menciptakan kebohongan penglihatan spiritual ini untuk menyembunyikan kegagalannya. Kemudian dia mengajukan pertanyaan kejam tentang tujuan eksistensi keluarganya, membuat Soda benar-benar hancur. Soda menatapnya dengan tatapan marah dan menantang. Jadi Takudo menyadari tatapannya dan bertanya tentang hal itu dengan tidak senang. Takudo berteriak di wajahnya untuk mengingatkannya akan posisinya, memanggilnya sampah sombong dan kemudian melayangkan pukulan keras ke wajahnya yang menyebabkan darah terpercik. Saat Soda tergeletak di tanah bersimbah darah, dia ingat bagaimana ayahnya berubah total setelah ibunya pingsan. Dia menjadi terobsesi dengan labirin seolah-olah dia kesurupan, menghabiskan waktunya di depan gerbang merah yang tidak menyenangkan itu. Dia telah meninggal sebelum mereka sempat berbicara, tetapi Soda yakin ada alasan bagus untuk tindakan ayahnya. Takudo dan teman-temannya berdiri di atasnya, dan Takudo berkomentar dingin tentang betapa lemahnya dia. Kemudian dia mencengkeram Soda, mengatakan bahwa dia akan melatih dirinya sendiri sebagai ganti orang tuanya yang tidak berguna. Mereka membawanya ke gerbang hijau yang bersinar di hutan, di mana Soda segera menyadari bahwa itu adalah salah satu gerbang labirin. Takudo memberitahu bahwa mereka menemukannya kemarin dan akan menggunakannya untuk latihannya, sementara salah satu temannya berkomentar bahwa itu sepertinya menyenangkan. Teman mereka yang lain bertanya dengan takut-takut apakah memasukinya berbahaya. Takudo menepis ketakutannya, tetapi temannya menyatakan keprihatinan tentang tidak memberitahu pihak berwenang.
Takudo meyakinkannya untuk tidak takut pada gerbang hijau yang sepele, mengingatkannya bahwa mereka telah berhasil membersihkan gerbang ungu, yang paling sulit sebelumnya, yang menambah ketakutan Soda. Soda mencoba keberatan, tetapi Takudo mengarahkan serangan peringatan yang hampir mengenai wajahnya. Dia memperingatkannya agar tidak mengeluh lagi, mengancam bahwa tangannya mungkin akan terpeleset lain kali. Kemudian dia secara eksplisit mengancam akan menargetkan rumah sakit tempat ibunya terbaring, mengarahkan busurnya ke arahnya. Dihadapkan dengan ancaman ini, Soda tidak punya pilihan selain patuh dan setuju untuk masuk sambil mengatupkan giginya. Dia melangkah menuju gerbang, mengumumkan bahwa dia akan masuk. Segera setelah dia masuk, dia menemukan dirinya di tempat gelap yang didominasi oleh aura ungu di mana dia melihat roh-roh dalam bentuk tengkorak yang melayang dan segera menyadari bahwa teman-temannya tidak bisa melihat mereka. Dia merasakan ketakutan yang mendalam mengendalikan dirinya. Pada saat itu, seberkas kecil api spiritual muncul di hadapannya, dan dia menatapnya, matanya memantulkan cahayanya. Tiba-tiba, api itu menerjangnya, dan Soda menjerit keras. Takudo meneriaki Soda yang tergeletak di tanah, menyuruhnya untuk tidak menjadi pengecut. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa dia adalah putra dari penguasa api terkuat dan kemudian bertanya dengan sinis apakah ada hantu di tempat itu. Takudo menyatakan rasa lelahnya mendengar alasan Soda dan mengatakan kepadanya dengan dingin bahwa tidak ada alasan baginya untuk tetap hidup. Kemudian dia mencondongkan tubuh dengan tenang dan mengungkapkan bahwa dia tahu yang sebenarnya dan bahwa ayahnya lebih buruk darinya. Dia terus menghinanya, mengatakan bahwa bahkan ketika istrinya pingsan karena sakit, ayahnya menghabiskan seluruh waktunya menaklukkan labirin dan mati sia-sia. Ayahnya tenggelam dalam gelar yang terkuat, dan merupakan ayah bajingan yang memprioritaskan status dan ketenarannya di atas keluarganya. Kemudian Takudo menyarankan dengan senyum jahat bahwa jika Soda mati di tempat ini, mungkin dia bisa bertemu ayahnya yang bodoh. Dia kemudian dengan dingin memerintahkannya untuk mati saja. Soda merasa sangat terhina saat dia menangis, menyadari bahwa mereka memandangnya dengan jijik. Bahkan api spiritual yang muncul di hadapannya tampak menatapnya dengan aneh, membuatnya bertanya-tanya dengan marah apakah api itu juga mengejeknya. Tiba-tiba, dia mendengar suara misterius di kepalanya yang bertanya apakah dia, Soda, sedang mengejeknya. Suara itu memerintahkan Soda untuk menggunakan matanya dan mendengarkan baik-baik saat api spiritual itu mulai berubah bentuk dan memiliki wujud yang lebih jelas. Takudo berbalik ke arah Soda dan bertanya kemana dia sedang melihat. Belum sempat Takudo menyelesaikan kalimatnya, darah menyembur dari mulutnya. Dia nyaris tidak menyadari apa yang terjadi ketika sebuah cakar tajam menembus dadanya dari belakang dan mengangkatnya ke udara, membuatnya menjerit kesakitan yang mengerikan. Kemudian sesosok monster laba-laba ungu raksasa muncul memegang tubuhnya, dan rekan-rekannya yang ketakutan menyadari bahwa mereka sedang menghadapi seekor laba-laba. Soda berteriak ketakutan bahwa itu adalah Ratu Laba-Laba, bos area dari Gerbang Merah dengan tingkat kesulitan ekstrim. Api spiritual muncul dan memberitahunya bahwa monster ini mengambil mangsa yang terlihat paling lezat dan membawanya kembali ke sarangnya. Di sana, ia meletakkan telur-telurnya di dalam tubuh korban sambil memakannya hidup-hidup, yang dianggap sebagai salah satu cara kematian yang paling mengerikan. Adapun sisa mangsa lainnya ditinggalkan untuk menjadi makanan bagi anak-anaknya yang kecil. Benar saja, sekawanan laba-laba kecil muncul di belakang induknya. Dua rekan yang tersisa dilanda kepanikan dan berteriak mencoba melarikan diri, tetapi pasukan laba-laba kecil itu menerkam mereka dengan cepat. Soda tinggal sendirian, duduk di tanah saat rasa dingin mulai menguasainya sementara laba-laba mengepungnya. Keputusasaan mencengkeramnya saat dia berpikir akan mati di tempat seperti ini. Namun pada saat itu, dari kedalaman keputusasaannya, dia menolak untuk menyerah dan berteriak pada dirinya sendiri bahwa dia tidak ingin mati. Saat itu juga, suara misterius bergema di benaknya lagi, mendesaknya untuk tidak menyerah dan menggunakan matanya. Suara itu terus membimbingnya, memerintahkannya untuk mendengarkan dengan saksama dan mempertajam indranya untuk merasakan apa yang ada di sekitarnya. Suara itu memberitahunya bahwa dia harus tahu apa yang harus dilakukan dalam situasinya saat ini. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyelimutinya. Sebuah pesan sistem muncul di hadapannya yang menyatakan bahwa waktu tinggalnya telah melampaui batas yang ditentukan dan memberinya selamat. Ini diikuti oleh pesan lain yang menyatakan bahwa keterampilannya telah bangkit berkat berkah labirin, dan nama keterampilan baru tersebut adalah Legacy, warisan, dengan detail yang dimulai dari roh-roh pengembara. Saat Soda bertanya-tanya tentang arti roh pengembara, api spiritual di depannya meledak dalam pijaran energi dan kekuatan yang dahsyat. Api itu membentuk wujud ayahnya di depan Soda. Suara lembut ayahnya memanggilnya, dan bayangan ayahnya muncul dikelilingi api sambil mengulurkan tangan kepadanya. Soda bertanya-tanya apakah ini benar-benar ayahnya dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan sang ayah tepat saat laba-laba akan menerkamnya. Begitu tangan ayahnya menyentuh tangannya, ledakan api yang masif terjadi. Ledakan itu menghanguskan semua laba-laba yang mengepungnya. Soda berdiri di tengah kobaran api, penampilannya berubah menjadi lebih dewasa dan percaya diri, sementara api oranye terang muncul di telapak tangannya. Pesan sistem muncul menjelaskan keterampilan barunya, Legacy, yang memungkinkannya mewarisi keterampilan dari roh pengembara. Soda menyadari dengan takjub bahwa ini adalah keterampilan api yang sama dengan milik ayahnya. Dia diliputi kebahagiaan hingga meneteskan air mata, menyadari bahwa dia akhirnya mendapatkan keterampilan dan menjadi seorang crawler, penyelam Dungeon.
Api spiritual memotong momen emosionalnya, mengingatkan bahwa ini bukan waktunya untuk perasaan karena bahaya belum berakhir. Laba-laba kecil mulai merangkak ke arah mereka lagi. Soda melompat menjauh dari serangan salah satu dari mereka. Dalam kepanikan, dia bertanya apa yang harus dilakukan. Api spiritual memarahinya, mengatakan bahwa ia sudah menyuruhnya untuk menjaga mata tetap terbuka. Ia memerintahkannya untuk fokus dan melihat musuh. Soda mematuhi perintah itu dan fokus dengan seluruh indranya saat mata kanannya menyala dengan api spiritual. Berkat penglihatan yang ditingkatkan ini, dia melihat laba-laba itu akan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Api spiritual memperingatkannya untuk berhati-hati, dan benar saja, laba-laba itu menembakkan sinar energi yang berhasil dihindari Soda di saat terakhir. Soda bertanya-tanya tentang apa yang dilihatnya, dan api spiritual memberitahunya bahwa dia telah melihat roh laba-laba itu saat ia berkobar. Dijelaskan bahwa baik para crawler maupun musuh mendapatkan sumber kekuatan mereka dari roh. Berkat keterampilan legasinya, dia mampu melihat konsentrasi kekuatan di mulut laba-laba tersebut. Sementara itu, laba-laba lain bersiap untuk serangan berikutnya. Soda menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghindar, dia akhirnya akan terkena. Laba-laba itu melompat ke udara dan menyerangnya dengan cakar, tetapi Soda menangkis serangan itu dengan brilian menggunakan apinya. Soda terkejut dengan reaksinya sendiri karena tubuhnya bergerak sendiri untuk menangkis serangan dan kemudian berguling untuk menghindari serangan lain. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertarung seperti ini. Api spiritual memberitahunya alasannya, dia sedang menampung roh ayahnya di dalam tubuhnya. Sekarang, bukan hanya keterampilan ayahnya yang diturunkan kepadanya, tetapi juga teknik bertarung dan pengalamannya. Bayangan ayahnya muncul di belakangnya seolah membimbing dan mendukungnya. Dengan tekad penuh, Soda mengumumkan kesiapannya kepada ayahnya. Dia menerjang ke arah laba-laba, menghadapi serangan mereka dengan pukulan api yang masif. Dalam gerakan berturut-turut, dia berhasil menghindari serangan lain yang menyergapnya dari belakang. Menggunakan penglihatan khususnya, Soda mengidentifikasi inti yang bersinar di dalam mulut salah satu laba-laba. Dia melompat tinggi ke udara, siap memberikan pukulan terakhir. Dia berteriak saat menghujamkan tinju apinya langsung ke titik lemah monster itu. Monster raksasa itu meledak di bawah pengaruh kekuatan api yang besar sementara Soda melangkah menjauh dengan percaya diri saat api melahap sisa-sisa laba-laba kecil. Dia terus melepaskan kekuatannya menggunakan keterampilan ayahnya untuk membakar musuh yang tersisa. Sementara itu, sisa laba-laba mencoba melarikan diri karena takut akan kekuatannya. Kemudian dia melepaskan serangan dahsyat yang disebut Hellfire, api neraka, yang memusnahkan semua laba-laba di area tersebut. Setelah pertempuran berakhir, dia berlutut dengan lelah, tetapi senang karena berhasil bertahan hidup. Api spiritual mengucapkan selamat kepadanya, berkomentar bahwa penampilannya tidak buruk untuk pertama kalinya. Kemudian ia memberitahunya bahwa dia sekarang harus berkomunikasi dengan roh ayahnya dan mendengarkan penyesalan yang tersisa, menjelaskan bahwa jika dia bisa menghilangkan penyesalan ini, dia akan mewarisi keterampilan ayahnya sepenuhnya. Soda bertanya bagaimana ia tahu semua ini, tetapi api itu menjawab bahwa itu tidak penting sekarang dan dia harus fokus pada ayahnya. Dijelaskan bahwa hingga saat ini, dia berada dalam keadaan setengah terbangun, hanya merasakan kehadiran roh secara parsial. Tetapi sekarang setelah dia sepenuhnya membangkitkan keterampilannya, dia bahkan bisa berbicara dengan mereka. Bayangan ayah Soda muncul di hadapannya sambil tersenyum. Ayahnya menyapanya, mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu. Soda tidak bisa menahan diri dan memanggil ayahnya, tetapi kata-kata tertahan di tenggorokannya. Ayahnya meletakkan tangan di bahunya sebagai tanda permintaan maaf. Soda meledak dalam amarah dan bertanya mengapa ayahnya tidak berada di sisi ibunya dan mengapa dia melakukan tindakan nekat seperti itu. Ayahnya menjawab dengan tenang dan sedih bahwa dia ingin menyelamatkannya. Soda tidak mengerti maksud ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa ibunya kehilangan kesadaran karena racun ratu laba-laba dan dia membutuhkan taringnya untuk membuat penawar racun. Sejak ibunya pingsan, dia mencari dengan gila-gilaan setiap kali mendengar gerbang merah muncul, tetapi tidak membuahkan hasil. Ketika dia akhirnya mengira telah menjebaknya, dia malah jatuh ke dalam perangkap. Soda mendengarkan cerita itu dengan terkejut. Ayahnya mengakui bahwa dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan memaksakan diri dalam pengejaran terus-menerus, percaya bahwa mungkin ada kelemahan di hatinya. Ayahnya mengatakan bahwa wajar bagi Soda untuk merasa marah dan dia tidak seharusnya tetap diam. Soda menyela ayahnya dengan keras, mengungkapkan kemarahannya karena sang ayah menanggung semua penderitaan ini sendirian dan mengingatkannya bahwa mereka adalah sebuah keluarga. Ia berkata bahwa ia mungkin tidak bisa membantu banyak, tetapi ia ingin ayahnya setidaknya berbicara kepada mereka. Ayahnya menatapnya dengan terharu saat memanggil namanya. Soda mengumumkan dengan tekad bulat bahwa ia akan menyelamatkan ibunya dan akan menjadi seorang crawler Dungeon Diver yang melampaui ayahnya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mati lagi dan akan membuktikan kepada ayahnya bahwa ia bisa menjadi crawler terkuat. Ayah Soda tersenyum bangga dan mengatakan bahwa ia berbicara seperti laki-laki sejati sekarang, lalu memeluknya dengan lembut. Sang ayah mengatakan bahwa Soda adalah putra kebanggaannya dan ia sangat mencintainya. Ia mengaku sangat ingin mengatakan hal itu dan sekarang ia tidak memiliki penyesalan lagi. Ia meletakkan tangannya di kepala dan bahu Soda, memintanya untuk menjadi lebih kuat dari siapapun.
Kemudian, ia berpesan agar Soda menjaga ibunya, dan bayangannya pun mulai memudar menjadi butiran cahaya. Soda mengucapkan selamat tinggal dengan senyum penuh air mata sambil berterima kasih dari lubuk hatinya, sementara aura biru dari energi yang baru didapat menyelimuti dirinya. Sebuah pesan sistem muncul di hadapannya, mengonfirmasi bahwa ia telah berhasil menghapus penyesalan yang tersisa dari Kichiro Shiaki. Syarat penghapusan tersebut adalah mentransfer perasaan kepada putranya, dan sebagai hasilnya, ia mewarisi keahlian Splendid Flame yang memberinya kemampuan untuk memanipulasi api dengan bebas. Setelah bayangan ayahnya benar-benar hilang, Tamao si api spiritual muncul kembali dan berkomentar sinis atas klaim berani Soda yang ingin melampaui ayahnya. Namun, ia segera menarik sarkasmenya dan mengakui bahwa awalnya ia mengira Soda adalah pemuda yang lemah dan penakut, tetapi sekarang ia menarik kembali kata-katanya. Soda mencoba berterima kasih secara formal, tetapi api itu menyala dan memintanya menghentikan formalitas yang tidak ia sukai. Soda meminta maaf, lalu si api memberitahunya bahwa tidak perlu menggunakan gelar kehormatan juga, karena mereka toh bukan orang asing. Komentar ini membangkitkan rasa ingin tahu Soda, yang mulai bertanya-tanya apakah api ini adalah seseorang yang ia kenal. Ia bertanya langsung tentang identitasnya. Api spiritual itu mencoba menjawab, tetapi kata-katanya keluar dalam bentuk simbol-simbol yang tidak dimengerti, yang membuatnya frustrasi. Setelah upaya gagal lainnya, ia menyadari ketidakmampuannya untuk berbicara. Ia memberitahu Soda dengan sedih bahwa ia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Ia menjelaskan bahwa di dunia ini, ia menyerupai kesalahan pemrograman atau bug, dan sepertinya ada batasan yang mencegahnya mengungkapkan segalanya. Ia meminta Soda untuk memanggilnya dengan nama apapun yang ia pilih untuk saat ini. Ia menambahkan dengan ceria bahwa jika Soda memilihkan nama, itu haruslah nama yang indah. Setelah berpikir sejenak, Soda memperhatikan bahwa ia agak mirip dengan Will-O-The-Wisp dan menyarankan nama Tamao. Api itu terkejut dengan nama tersebut, berubah menjadi abu-abu karena rasa jijik yang amat sangat, dan berteriak protes. Soda membela diri, mengatakan bahwa api itulah yang menyuruhnya memanggilnya apa saja. Tamao mendesah pasrah, mengakui bahwa Soda benar, dan menerima nama itu dengan enggan. Tamao kemudian mengalihkan pembicaraan, mengingatkan Soda bahwa ia memiliki urusan yang lebih penting. Tatap mata Soda segera berubah penuh tekad dan resolusi, dan ia menjawab dengan tegas. Tamao berkomentar bahwa tatapan itu cocok untuknya. Kemudian ia memberitahu bahwa ia akan selalu ada di katakombe jika Soda ingin menemuinya kapan saja. Dengan kata-kata terakhirnya bahwa ia akan selalu ada di sini, Soda mulai kembali ke dunia nyata. Di luar gerbang hijau, dua orang yang bersama Takudo keluar setelah selamat secara ajaib. Mereka terengah-engah dalam ketakutan. Salah satu dari mereka bertanya-tanya bagaimana bos gerbang merah bisa muncul di dalam gerbang hijau, sementara yang lain berteriak di wajahnya bahwa ia juga tidak tahu jawabannya. Tiba-tiba, gerbang itu mulai bersinar aneh, yang memicu keterkejutan kedua pemuda yang selamat itu. Cincin emas muncul di sekitar gerbang, membuat salah satu dari mereka mengenalinya dengan syok. Ia menyadari bahwa itu adalah gerbang irregular. Temannya bertanya apa artinya itu. Ia menjelaskan bahwa warna gerbang diklasifikasikan menurut tingkat bahayanya. Merah paling berbahaya, lalu kuning, ungu, dan biru, hingga hijau yang paling tidak berbahaya. Biasanya, tingkat bahaya suatu area dapat ditentukan melalui warna gerbangnya. Namun, jika sebuah gerbang muncul dengan cincin yang melekat padanya, tingkat bahayanya melonjak drastis ke tingkat tertinggi, yang berarti gerbang hijau ini sebenarnya adalah gerbang merah yang menyamar. Mereka dilanda kepanikan. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka harus segera meminta bantuan, tetapi yang lain keberatan, bertanya-tanya bagaimana mereka akan menjelaskan kepada asosiasi bahwa mereka telah menerobos tempat itu dan menyerang warga sipil. Salah satu dari mereka memutuskan untuk melimpahkan semua kesalahan pada Takudo, mengklaim bahwa dialah yang membawa bencana ini pada dirinya sendiri. Ketika temannya bertanya tentang nasib Soda, yang lain menyarankan agar mereka meninggalkannya saja karena tidak akan ada yang mencarinya. Ia menganggap mereka sedang membuang sampah dengan menyingkirkan orang yang tidak berguna. Saat mereka hendak pergi, mereka mendengar suara tenang di belakang mereka yang meminta maaf karena telah menjadi sampah. Mereka berbalik dan melihat Soda berdiri dengan tenang. Salah satu dari mereka membentaknya dengan marah, bertanya bagaimana ia masih hidup. Soda tidak menjawab, melainkan terus menatap mereka, yang menambah kemarahan pemuda itu hingga ia mengulang pertanyaannya. Soda menjawab dengan dingin bahwa mereka lemah dan semangat mereka tidak bisa dibandingkan dengan semangat laba-laba yang baru saja ia hadapi. Pemuda itu marah dengan kata-kata Soda dan menuduhnya sebagai penyebab kematian Takudo. Kemudian ia berbalik kepada temannya dan menyarankan agar mereka melimpahkan semua kesalahan kepada Soda. Sasayama memutuskan untuk mengarang cerita bahwa Soda menempel pada mereka demi mendapatkan keahlian dan menyebabkan mereka melambat, yang berujung pada kematian Takudo. Namun Soda menyela mereka dengan tenang, meminta mereka untuk tenang karena ia perlu berbicara dengan Choutura. Pemuda bernama Choutura itu tampak bingung. Tiba-tiba, Sasayama melayangkan pukulan ke arah Soda, berteriak agar tidak main-main dengannya. Mata Soda tampak bersinar, dan di detik berikutnya, Soda melayangkan pukulan balasan ke wajah Sasayama. Choutura terkejut melihat Sasayama tergeletak di tanah tidak sadarkan diri hanya dengan satu pukulan. Soda berdiri di depannya, dikelilingi oleh aura yang kuat, yang membuat Choutura mundur ketakutan.
Choutura menyadari dengan ngeri bahwa Soda telah menjadi seorang player, dan tidak hanya itu, ia juga sangat kuat. Soda mendekati Choutura dan memanggil namanya, mengatakan ada sesuatu yang perlu ia tanyakan. Soda tersenyum dan bertanya dengan lembut apakah ia mau mendengarkannya, yang membuat Choutura sangat ketakutan dan langsung setuju. Beberapa saat kemudian, Soda dan Choutura terlihat berjalan di dalam katakombe lain yang didominasi oleh aura ungu. Choutura berkata kepada Soda dengan cemas bahwa situasinya buruk dan mereka tidak bisa menangani ini sendirian. Namun Soda menjawab bahwa bantuan akan sangat terlambat jika mereka menunggunya. Soda menegaskan kepada Choutura bahwa area di balik gerbang irregular dapat berubah secara acak, dan jika itu terjadi, tamatlah riwayat mereka. Oleh karena itu, ia memutuskan mereka harus mengalahkan Ratu Laba-Laba sebelum gerbang sempat berubah. Choutura berteriak di depannya, mengecam rencananya untuk melawan bos dan bersikeras bahwa mereka harus meminta dukungan segera. Soda menyela, mengatakan mereka tidak punya waktu untuk itu. Tetapi sebelum mereka menyelesaikan pembicaraan, sebuah suara lantang terdengar, memerintahkan mereka untuk berhenti. Mereka berbalik dan melihat seorang pemuda berotot berdiri di hadapan mereka. Pemuda misterius itu bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan selama ia masih hidup. Soda bertanya tentang identitasnya, tetapi pria itu menolak mengungkapkan namanya kepada orang-orang yang mencurigakan. Soda mencoba menjelaskan situasinya, tetapi pria itu memotong pembicaraannya. Pria misterius itu menunjuk ke arah Sashama yang pingsan di depan gerbang yang tidak dilaporkan, serta fakta bahwa menjelajahi katakombe membutuhkan setidaknya 3 orang sementara mereka hanya berdua. Ia menyimpulkan bahwa ini adalah bukti yang cukup untuk menganggap mereka orang mencurigakan dan menahan mereka. Soda memohon agar pria itu mendengarkannya, tetapi pria itu berteriak marah bahwa ia sudah cukup mendengar. Kemudian ia menyerang Soda, melayangkan pukulan kuat ke arahnya, namun Soda berhasil menghindar dengan terampil. Soda menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain, jadi ia melancarkan serangan balasan berupa uppercut. Pria itu terkejut dengan kekuatan Soda dan berkomentar bahwa level Soda tidak buruk. Soda menyadari bahwa orang ini sangat kuat. Pria itu tersenyum dan berkata jika Soda ingin bertarung, dia juga harus menjadi serius. Tiba-tiba, aura emas yang kuat meledak dari pria itu, yang memicu keterkejutan Soda. Ia menerjang ke arah Soda, mengarahkan pukulan dahsyat. Soda mampu menghindarinya, tetapi pukulan itu menyebabkan ledakan besar di dinding, yang membuat Soda ngeri melihat kekuatan masif pria tersebut. Pria itu mengungkapkan keahliannya yang disebut Steelman, manusia baja, sebuah kemampuan yang mengubah tubuhnya menjadi baja. Ia memamerkan tinju bajanya, memperingatkan Soda bahwa pukulannya akan menyakitkan. Soda menyadari jika ia menerima serangan langsung dari kekuatan ini, itu akan menjadi akhir baginya. Melihat kekuatan yang luar biasa ini, Soda tiba-tiba memutuskan untuk menarik diri dan melarikan diri. Pria itu berteriak, mengecam pelariannya di saat mereka seharusnya bertarung berhadapan. Kemudian Choutura juga melarikan diri ke kedalaman gua. Si manusia baja mengikutinya, memintanya untuk keluar dan menghadapinya dengan hormat. Saat Soda bersembunyi di balik batu, ia berada dalam keadaan bingung karena tidak yakin bisa mengalahkan pria itu dengan tangan kosong, namun menggunakan apinya mungkin akan melukainya dengan parah. Tiba-tiba, sesosok roh hijau muncul di sampingnya dan berbicara dengan si manusia baja, bertanya-tanya apakah dia adalah Tuma dan berkomentar bahwa wajahnya masih menyebalkan seperti dulu. Roh itu berubah menjadi wujud seorang pemuda dan mengumumkan dengan penuh semangat bahwa melihat Tuma lagi telah membangunkannya, dan hari ini adalah hari di mana ia akhirnya akan mengalahkannya. Soda melompat ketakutan melihat kemunculan hantu yang tiba-tiba itu dan bertanya dengan ragu apakah ada sesuatu di antara dia dan pria itu. Hantu itu terkejut dengan kemampuan Soda yang bisa melihatnya, dan Soda mengonfirmasi bahwa ia memang bisa. Hantu itu menjelaskan bahwa ia tidak pernah akur dengan pria bernama Tuma itu, dan mereka memutuskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Hasilnya adalah kekalahannya, dan ia berharap bisa membalas dendam di lain waktu. Tetapi ia meninggal saat menjelajahi salah satu katakombe dan berakhir dalam keadaan seperti ini. Hantu itu berteriak frustrasi, menyatakan bahwa ia tidak bisa beristirahat dengan tenang dengan cara ini. Setelah berpikir sejenak, Soda menawarkan bantuan. Soda muncul dari tempat persembunyiannya dan menghadapi si manusia baja. Pria yang bernama Tuma itu bertanya apakah ia akhirnya siap menghadapinya. Soda memanggil nama asli pria itu, Masado Igarashi. Masado terkejut karena Soda mengetahui namanya. Soda melesat cepat ke arahnya, meletakkan tangannya di dadanya, dan meminta maaf. Kemudian ia melepaskan sengatan listrik yang kuat, sebuah keterampilan yang baru saja ia warisi dari hantu tersebut. Masado jatuh ke tanah tak sadarkan diri di bawah pengaruh sengatan itu. Hantu itu merayakan kemenangannya. Bayangannya mulai memudar saat ia berterima kasih kepada Soda, mengatakan bahwa ia tidak lagi memiliki penyesalan sekarang. Soda bergumam pada dirinya sendiri bahwa setiap orang memiliki versi penyesalan mereka masing-masing. Sebuah pesan sistem muncul yang menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan penyesalan Tadashi Goto dan syarat penghapusannya adalah membalas dendam pada rivalnya, Tuma Igarashi, dan bahwa ia telah mewarisi keterampilan sengatan listrik, electric shock, yang memungkinkannya menghasilkan sengatan kuat dalam sepersekian detik. Pada saat itu, Choutura memanggil Soda. Ia mendekatinya dengan takjub,
bertanya-tanya bagaimana ia bisa mengalahkan pria kuat itu. Soda bertanya kepadanya mengapa ia mengikutinya dan tidak melarikan diri, dan Choutura menjawab bahwa ia belum mendengar alasan membawanya ke sini. Soda menjelaskan bahwa ia membutuhkan keterampilan poison chemist, ahli kimia racun, yang memberinya kemampuan untuk memanipulasi racun. Soda menyebutkan bahwa ia tahu betul keterampilan ini juga memungkinkan pembuatan penawar racun jika bahan-bahan yang diperlukan tersedia, menunjukkan pengetahuan awalnya tentang keterampilan tersebut. Choutura bertanya apa yang diinginkan Soda darinya, dan Soda menjawab bahwa ia akan mengalahkan Ratu Laba-Laba, Queen Spider. Ia meminta Choutura untuk membuatkan penawar racun bagi ibunya menggunakan taring laba-laba tersebut. Soda memberitahu Choutura bahwa ia tidak perlu bertarung dan jika ia mati, Choutura harus bertahan hidup, tetapi Choutura menolak, bersikeras bahwa ia akan ikut bertarung juga. Kemudian ia memohon kepada Soda untuk membantu Takudo. Choutura mengakui bahwa ia tidak punya hak untuk meminta hal itu, tetapi satu-satunya alasan keterampilannya bangkit adalah karena Takudo. Takudo telah menyelamatkannya berkali-kali dan ia menganggapnya sebagai penyelamatnya. Oleh karena itu, kali ini ia ingin menjadi orang yang menyelamatkan Takudo. Namun Soda menolak permintaannya dengan dingin. Soda menyatakan bahwa ia tidak berniat memaafkan Takudo selamanya, tetapi ia menyarankan kepada Choutura bahwa sementara ia sibuk melawan sang ratu, Choutura bisa pergi menyelamatkan Takudo sendiri. Ia meyakinkannya bahwa ia tidak akan menghalangi jalannya. Choutura tersenyum penuh rasa syukur dan berterima kasih kepadanya, sementara Masado yang pingsan tadi terbangun. Soda dan Choutura terkejut dengan bangunnya pria itu. Masado tergerak oleh apa yang didengarnya dan memarahi dirinya sendiri karena hampir menangis, lalu memeluk kedua pemuda itu. Soda bertanya kepada Masado apakah ia sudah pulih sekarang. Masado menjawab bahwa ketangguhannya tidak boleh diremehkan. Kemudian Masado mencengkram Soda, mengatakan bahwa seharusnya ia menjelaskan dari awal bahwa ini tentang ibu dan temannya, meskipun ia sendiri menyerang mereka tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Setelah ia mengetahui nama mereka, Soda dan Choutura, ia mengumumkan bahwa karena mereka semua berada dalam kesulitan yang sama, ia akan memberikan bantuan. Soda mencoba menolak, menjelaskan bahwa masalah ini berbahaya dan mereka tidak bisa melibatkannya, tetapi Masado bersikeras bahwa ia melakukannya karena ingin membantu. Masado menambahkan bahwa bagaimanapun juga, sepertinya mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri saat Ratu Laba-Laba muncul di depan mereka. Sang ratu mengambil posisi menyerang. Masado berteriak memotivasi mereka untuk bersiap bertarung. Ketiganya berdiri menghadapi monster masif tersebut. Choutura bertanya kepada Masado tentang sejauh mana pengalamannya dalam membersihkan katakombe, dan ia menjawab bahwa ia pernah mengalahkan bos area di Gerbang Ungu sebelumnya, tetapi ia mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia menghadapi bos Gerbang Merah. Kemudian Masado mengumumkan bahwa ia akan menjadi tameng dan meminta yang lain untuk menyerang. Namun Soda tiba-tiba melesat ke arah monster itu, yang memicu keterkejutan Masado, yang berteriak bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Sang ratu menerjang dengan cakarnya yang tajam ke arah Soda, tetapi ia menghindari serangan bertubi-tubi itu dengan ringan dan lincah. Ia terus menghindari pukulan mematikan satu demi satu. Masado bertanya-tanya dengan kaget apakah Soda pernah membersihkan Gerbang Merah sebelumnya. Choutura menjawab tidak, menjelaskan bahwa Soda baru menjadi pemain pemurni beberapa jam yang lalu. Masado tidak percaya dengan apa yang didengarnya, karena gerakan-gerakan itu tampak seperti gerakan prajurit veteran, bagaimanapun cara orang melihatnya. Kemudian Soda melepaskan keterampilan api, yang menambah keterkejutan Masado, yang menyadari bahwa Soda menyembunyikan kekuatan aslinya sampai sekarang. Masado merasa iri sekaligus tertantang. Ia mengumumkan bahwa ia tidak boleh kalah darinya dan mengaktifkan keterampilan Steelman-nya. Ia berteriak sambil menerjang monster itu. Ia mengarahkan pukulan baja yang kuat ke salah satu kaki sang ratu, tetapi monster itu tidak terpengaruh. Masado menyadari bahwa situasinya buruk. Kemudian monster itu membuka mulutnya untuk menembakkan sinar energi. Pada saat itu, Masado berteriak, meminta Soda untuk melakukannya, dan Soda menembakkan sengatan listrik yang melumpuhkan monster tersebut. Hal ini menyebabkan sang ratu kehilangan keseimbangannya. Masado heran mengapa serangannya tidak mampu menembus kulit keras monster itu. Soda menyarankan penggunaan api dan meminta Masado untuk menarik perhatian sang ratu agar dia bisa membakarnya dari jarak dekat. Masado tersenyum percaya diri, berkomentar bahwa dia menyukai rencana yang nekat. Dia mengaktifkan versi tingkat lanjut dari keahlian Steelman-nya dan memasuki mode Supercharged. Sang ratu menyerang dengan kuat, tetapi Masado tidak terpengaruh. Masado berteriak di depan wajahnya agar monster itu mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam serangannya, menyadari bahwa kondisi peningkatannya tidak akan bertahan lama dan menaruh harapannya pada Soda. Ratu menerjang dengan rahangnya ke arah Masado dalam upaya untuk melahapnya. Soda memanfaatkan kesempatan itu dan meluncurkan serangan Flame Flower pada monster tersebut. Ratu menjerit kesakitan dan mundur ke kedalaman terowongan. Soda menyadari bahwa kecepatan reaksi monster itu sangat bagus, tetapi Masado menyemangatinya, mengatakan bahwa api itu memengaruhinya dan mereka harus mengejarnya. Tim berangkat mengejar monster itu sementara Choutura memperhatikan mereka dengan kagum, percaya bahwa mereka mungkin benar-benar bisa menang. Saat sedang berlari, Choutura menyadari sesuatu di tanah. Dia mendekatinya dan menyadari itu adalah sepatu Takuto. Pada saat itu,
Sang ratu muncul sambil mengunyah sesuatu yang berlumuran darah di mulutnya. Choutura berteriak ngeri dan sebelum dia bisa melakukan apapun, sang ratu memukulnya hingga terpental. Kemudian monster itu memukulnya lagi dengan kaki-kakinya, sehingga Masado muncul di depannya untuk melindunginya. Masado bertanya-tanya dengan putus asa apakah ketangguhannya terlalu lemah. Soda berteriak, meminta monster itu berhenti. Sang ratu mencengkeram kaki Soda dan mengangkatnya ke udara. Ratu melemparkannya ke atas, menyebabkan tubuhnya menghantam langit-langit gua dengan keras. Kemudian teriakan Masado membubung, memanggil Soda yang jatuh dari atas dalam keadaan pingsan. Dengan gerakan licik, sang ratu mengikat Soda erat-erat dengan benang sutranya, mengangkatnya menuju rahang predatornya. Saat monster itu mulai membuka mulutnya untuk melahapnya, tiba-tiba Soda terbangun dan berterima kasih kepada sang ratu, menjelaskan bahwa berkat dia, Soda bisa mendekat. Masado berteriak kaget, menyadari bahwa Soda hanya berpura-pura pingsan. Soda menancapkan sesuatu yang tajam ke kepala sang ratu. Masado mengenali benda tajam itu sebagai potongan dari tubuhnya sendiri yang membeku, bertanya-tanya kapan Soda mengambilnya. Kemudian Soda melepaskan keahlian sengatan listrik melalui potongan yang tertanam tersebut. Listrik menyebar ke seluruh tubuh ratu dari dalam, menyebabkan kelumpuhan total. Saat sang ratu tidak berdaya, Soda mengumumkan bahwa ini adalah akhir dan meluncurkan serangan Hellfire terakhir yang membakarnya sepenuhnya. Setelah pertempuran berakhir, ratu laba-laba itu tampak hangus dan tak bernyawa. Soda mengambil taring monster itu dan merasa puas karena akhirnya dia berhasil. Dengan begitu, dia akan bisa menyelamatkan ibunya. Choutura dan Masado berdiri memandang tubuh Takuto yang terbaring di tanah. Masado menyarankan agar mereka membawanya keluar untuk menguburkannya dengan layak dan Choutura setuju sambil menangis. Masado mendekati Soda dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Soda berterima kasih padanya, mengakui bahwa tanpa kehadiran Masado, dia tidak akan bisa menang. Masado menjawab bahwa tidak perlu berterima kasih karena dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Masado mengomentari kepemilikan banyak keahlian oleh Soda, menambahkan bahwa keahlian listrik itu mengingatnya pada seseorang yang menjengkelkan. Soda mengambil kesempatan itu untuk memberitahu Masado bahwa alasan dia mempelajari keahlian sengatan listrik adalah berkat seseorang bernama Goto. Dia menjelaskan bahwa dia ingin mengunjungi makamnya untuk berterima kasih. Masado mengejutkannya dengan mengatakan bahwa Goto masih hidup. Soda terkejut dengan berita ini. Itu tidak mungkin benar. Namun Masado mengonfirmasi bahwa dia telah bertemu dengannya kemarin dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Soda merasakan guncangan hebat dan berlutut, membuat Masado khawatir. Pada saat itu, Tamao berbicara kepada Soda, menjelaskan bahwa dia telah menyentuh akar dari dunia ini. Soda melihat penglihatan tentang seorang gadis di kelasnya, yang menambah kebingungannya. Tamao mengingatkannya bahwa dia harus mengingat orang yang harus dia selamatkan, bukan hanya ibunya saja. Adegan beralih ke rumah sakit tempat Masado sedang berbicara dengan Goto. Soda bertanya apakah ini wajah aslinya, dan Goto mengonfirmasinya. Masado heran dengan ketidakmampuan Soda mengenali wajah jahat Goto, bertanya-tanya apakah mereka kembar, tetapi Goto dengan marah membantahnya, menegaskan bahwa dia adalah anak tunggal. Masado berkomentar sinis bahwa tindakan Goto menunjukkan dia adalah anak manja meskipun wajahnya menakutkan. Goto meledak marah dan bertanya pada Masado mengapa dia membawanya ke rumah sakit hanya untuk menghinanya. Masado membalas dengan kemarahan yang sama dan Goto bertanya apakah dia punya cermin sambil membanggakan gaya rambutnya. Soda, yang mengenakan perban di kepalanya, menghentikan mereka, meminta mereka diam karena berada di rumah sakit. Setelah beberapa saat, Soda bertanya apakah gerbangnya sudah aman sekarang. Masado meyakinkannya bahwa mereka sudah memeriksanya saat keluar dan menjelaskan bahwa setelah bos dikalahkan, gerbang akan stabil, menghilangkan bahaya invasi lainnya. Mereka berterima kasih kepada Soda karena telah menyelesaikannya. Soda meminta izin untuk memeriksa keadaan Choutura. Setelah kepergiannya, Goto bertanya dengan bingung apakah bocah itu benar-benar mengalahkan bosnya. Masado mengonfirmasi bahwa dia benar-benar mengalahkan bos gerbang merah. Goto terkejut. Masado menambahkan bahwa kemampuan Soda adalah mewarisi keahlian dari roh-roh yang berkeliaran, menggambarkannya sebagai kemampuan yang gila. Masado juga memuji kecerdasan dan keberanian Soda. Saat Masado dan Goto berdebat, Masado menyarankan bahwa Soda mungkin cocok untuk sesuatu. Goto menyimpulkan bahwa dia bermaksud merekrutnya, yang dikonfirmasi oleh Masado. Kemudian Masado meminta bantuan serius dari Goto, yang memicu diskusi sengit di antara mereka hingga teriakan marah Masado terdengar di koridor rumah sakit. Kemudian, Soda bertemu Choutura di halaman rumah sakit. Soda menanyakan kabar Choutura, yang memberitahu bahwa analisis racun akan segera selesai dan balik bertanya tentang kesehatan Soda. Soda meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan Choutura merasa lega, mengakui bahwa dia sempat khawatir setelah Soda tiba-tiba pingsan. Soda berterima kasih kepada Choutura karena telah menggendongnya keluar dari katakombe, hal yang dia ketahui dari Masado. Choutura merendah, mengatakan lukanya adalah yang paling ringan. Dia meminta maaf karena menjadi beban, tetapi Soda memintanya untuk tidak memikirkannya. Soda berkata dia tahu betul perasaan mempertaruhkan segalanya demi orang penting, mengingat orang tuanya. Soda mengaku sangat membenci Takuto, tetapi dia tidak akan menyangkal kekaguman Choutura padanya.
Choutura menjawab dengan senyum bahwa dia tidak bisa menandingi itu. Choutura mengatakan bahwa analisisnya sudah selesai. Dia menggunakan keahlian Poison Master-nya dan membuat penawarnya. Dia memberikan botol itu kepada Soda dan mendesaknya untuk segera memberikannya kepada ibunya. Soda berterima kasih dengan hangat. Dia berlari cepat, berpikir bahagia bahwa akhirnya dia bisa menyelamatkan ibunya. Dia memasuki kamar ibunya dan memberikan penawarnya. Tubuh ibunya mulai bersinar dengan cahaya penyembuhan hijau. Ibunya perlahan membuka mata. Soda memanggil ibunya dengan air mata di mata. Ibunya memanggil namanya dengan heran dan berkata bahwa dia sudah tumbuh besar. Sang ibu membelai wajahnya sambil menangis bahagia. Ibunya bertanya tentang ayahnya. Soda menjelaskan bahwa keinginan ayahnya adalah untuk menyelamatkannya dan untuk alasan ini sang ayah mempercayakan misi ini kepadanya. Soda memberitahu bahwa dia telah mewarisi segalanya dari ayahnya, perasaannya, kekuatannya, dan segalanya. Ibu Soda menggumamkan nama suaminya, lalu bertanya apa yang akan Soda lakukan mulai sekarang setelah dia berhasil memenuhi keinginan ayahnya. Soda menjawab dengan penuh tekad bahwa ia akan menjadi penyelam Dungeon, ruang bawah tanah, terkuat, seorang penyelam yang tidak membiarkan siapapun mati. Ia bertanya kepada ibunya dengan cemas apakah ibunya menentang hal itu. Ibunya menjawab bahwa ia sangat menentangnya dan membayangkan Soda dalam bahaya saja sudah membuat hatinya hancur. Namun ia menambahkan bahwa ia dan ayahnya juga telah membuat Soda merasakan perasaan sakit yang sama. Ibunya tersenyum sedih dan berkata tidak adil jika hanya dia yang menahan Soda. Soda tersenyum lega dan memanggil ibunya. Ibunya memintanya untuk menjanjikan satu hal, menyertakan dirinya sendiri dalam aturan, tidak ada yang boleh mati. Sambil menyeka air mata, ibunya menjelaskan bahwa ia tidak akan sanggup menanggung kematian Soda. Soda berjanji bahwa ia tidak akan pernah mati. Setelah meninggalkan ruangan, Soda terkejut dengan kehadiran Choutura dan Masato yang menunggunya di luar. Choutura menyadari bahwa mereka telah mendengar semuanya. Masato meminta maaf karena telah menguping, tetapi Soda menenangkan mereka bahwa itu tidak apa-apa. Choutura mengangkat masalah yang lebih penting, yaitu masuknya mereka ke katakombe tanpa izin dan apa yang mungkin dikatakan asosiasi tentang hal itu. Namun Masato menyela dengan percaya diri, memastikan bahwa timnya akan menangani masalah ini, dan memberitahu bahwa masalah tersebut sudah selesai. Kemudian ia berbicara kepada Soda dan menawarinya untuk bergabung dengan timnya. Soda terkejut dengan tawaran itu, lalu Masato bertanya apakah ia tidak ingin menjadi penyelam Dungeon terkuat, dan meyakinkannya bahwa ia akan menemukan kekuatan yang ia cari bersama mereka. Di tempat lain, di dalam salah satu katakombe, ada seseorang yang duduk di atas singgasana monster mati. Salah satu anggota timnya meminta maaf atas tindakan Tuma Masato yang menawarkan perekrutan secara sepihak, tetapi orang itu menjawab bahwa itu tidak apa-apa, karena Tuma jarang mengatakan hal seperti itu. Ia menambahkan bahwa ia juga ingin bertemu dengan pemuda ini, pemuda bernama Soda. Sebuah tim didefinisikan mulai dari pengajuan pendaftaran formasi ke Asosiasi Breakers. Setelah itu, tim secara resmi mendapatkan izin untuk menjelajahi katakombe dan menaklukkan bos, menjadi organisasi yang terikat oleh tugas invasi. Sesuai dugaan, Masato adalah anggota dari Heavenly Wolf, kelompok yang terkenal sebagai yang terkuat dari semuanya. Choutura menjelaskan bahwa tim Heavenly Wolf bukan hanya yang terbaik di Jepang, tetapi merupakan tim kelas dunia. Tim tersebut terdiri dari 10 regu bernomor, masing-masing dipimpin oleh pemimpin yang sangat terampil, dan dikabarkan ada seorang komandan jenderal yang berdiri di atas mereka semua. Masato membenarkan keakuratan informasi ini dan memuji Choutura karena mengetahui detailnya. Choutura menjelaskan bahwa Takudo mengagumi tim Heavenly Wolf dan bermimpi untuk bergabung dengan mereka suatu hari nanti. Itulah sebabnya ia memaksakan dirinya begitu keras tanpa bergabung dengan tim lain. Masato mengomentari hal itu dengan penuh minat. Soda menambahkan bahwa ia juga tahu sedikit tentang mereka dan bahwa nama komandan jenderalnya adalah Yamato Sumaragi. Ia menyebutkan bahwa Yamato telah menyelesaikan insiden di seluruh dunia yang tercatat dalam sejarah, dan Asosiasi Breakers di Jepang memberinya gelar yang terkuat. Soda merasa bersemangat membayangkan bertemu orang sehebat itu. Masato bertanya apakah ia merasa gugup, tetapi Soda membantahnya dan menegaskan bahwa ia bersyukur atas kesempatan ini. Masato tertawa, mengagumi keberaniannya. Ketiganya tiba di pintu masuk markas tim. Soda dan Choutura terkejut karena markas itu hanyalah sebuah rumah tradisional Jepang kuno. Masato tersenyum dan meminta mereka menunggu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Begitu ia membuka pintu, mereka mendapati diri mereka berada di dalam bangunan yang sangat modern dan canggih, yang membangkitkan kekaguman mereka. Soda bertanya-tanya apakah ini juga merupakan semacam skill. Masato menyombongkan tempat itu, tetapi sebelum ia selesai bicara, sebuah tangan memukul kepalanya dengan keras. Seorang pemuda lain muncul dan memarahi Tuma Masato karena menjelajahi katakombe sendirian dan melemparkan tanggung jawab penjelasan kepada tim. Masato membela diri, mengatakan bahwa ia telah mendapatkan izin dari Yamato, lalu memanggil pemuda itu, kakak, mengungkapkan hubungan mereka. Sang kakak memukul kepala Masato lagi dan mengatakan bahwa ia tahu itu. Ia menjelaskan bahwa ia harus melimpahkan dokumen-dokumen itu kepada Goto dari regu kedua. Sang kakak memarahi Masato, memintanya untuk bertanggung jawab atas tindakannya hingga akhir. Saat Masato bergumam bahwa Goto telah mengadukannya, Soda mencoba menenangkan situasi.
Sang kakak menoleh ke arah mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai Yose Igarashi, wakil komandan Heavenly Wolf. Kemudian ia meminta maaf atas masalah yang disebabkan oleh adiknya, menjelaskan bahwa Masato selalu terburu-buru tanpa mendengarkan siapapun. Soda bergegas mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Faktanya, Masato sangat membantu mereka. Seseorang lain muncul dan berkomentar bahwa Yose selalu sangat keras terhadap Tuma. Pada saat itu, orang lain dengan rambut perak muncul dan berkata bahwa karena Tuma membantu orang, mereka harus memaklumi masalah tersebut. Masato memanggilnya dengan gembira, Yamato. Soda terkejut saat menyadari bahwa orang ini adalah Yamato Sumaragi. Ia terlihat lebih biasa daripada yang Soda bayangkan. Bahkan, ia bertanya-tanya apakah Yamato lemah. Menggunakan penglihatan spiritualnya, Soda melihat bahwa Yose lebih kuat dari Tuma. Namun Yamato tampak seperti warga sipil biasa atau bahkan mungkin lebih lemah dari itu. Yamato mendekati Soda dan memeluknya dengan antusias, mengatakan bahwa ia sudah lama ingin bertemu dengannya. Soda membalas sapaan itu dengan bingung dan Yamato memuji legacy skill-nya. Sementara Soda berpikir tentang betapa tenangnya Yamato dibandingkan reputasinya, Yamato bertanya kepada Soda apakah ia ingin menjadi yang terkuat. Kemudian ia menawarkan dengan senyuman untuk memperlihatkan seperti apa rupa yang terkuat yang sebenarnya. Soda menerima tawaran itu dengan antusias. Yose mencoba campur tangan, tetapi Yamato meyakinkannya bahwa ia tidak akan berlebihan. Ia menunjuk ke arah Soda, mencatat bahwa pemuda itu sangat bersemangat untuk menjalani duel. Yose setuju dengan enggan, tetapi ia mensyaratkan bahwa jika ia merasa situasinya berbahaya, ia akan segera menghentikannya. Kemudian Yamato pergi, meminta Soda untuk mengikutinya ke ruang latihan. Soda memasuki ruang latihan putih yang luas. Yamato bertanya dengan riang apakah ia sudah siap, lalu memberitahu bahwa ia akan memukulnya dengan tangan kiri sekarang dan memintanya untuk menangkis. Soda bersiap, matanya bersinar dengan kekuatan api dan memutuskan untuk tidak meremehkannya, menduga bahwa Yamato mungkin menggunakan suatu skill. Yamato bergerak, tetapi Soda tidak menyadari adanya perubahan pada energinya. Tiba-tiba, Soda merasakan energi masif meledak di depannya. Yamato mengarahkan pukulan langsung ke wajah Soda. Kekuatan pukulan itu membuat Soda terpental melewati ruangan dan menabrak dinding ruang latihan dengan keras. Choutura dan Masato meneriakkan namanya, sementara Yose berkomentar bahwa ia sudah memperingatkannya. Soda jatuh ke tanah, merasa seolah-olah ledakan baru saja terjadi tepat di depannya dan bertanya-tanya apakah lengannya masih utuh. Saat ia mencoba memahami apa yang terjadi, ia berpikir bahwa apa yang ia rasakan tadi seperti roh dalam wujud manusia. Ia menyadari bahwa apa yang mengenainya bukanlah sebuah skill. Yamato bertanya dengan senyum apakah ia masih menginginkan lebih. Soda berpikir bahwa serangan itu hanyalah gumpalan energi murni yang masif dan menjawab dengan antusias bahwa ia menginginkan lebih. Yamato menyerbu ke arahnya lagi, tetapi Soda menghindari pukulan itu dengan susah payah. Yamato terus melancarkan pukulan cepat dan Soda menyadari bahwa jika ia menerima serangan lagi, ia tidak akan bisa berdiri. Ia memutuskan untuk tidak hanya mengandalkan matanya, tetapi merasakan Yamato dengan setiap sel di tubuhnya. Soda merasakan kehadiran yang terkuat tepat di depannya, dan ia berteriak meminta lebih. Yamato menjadi bersemangat dan matanya berubah merah, mengumumkan bahwa ia sekarang mulai tertarik. Keduanya saling bertukar pukulan dalam pertempuran yang sengit. Yose berkomentar bahwa si bodoh Yamato telah benar-benar terpikat ke dalam pertarungan, tetapi ia menambahkan dengan terkejut bahwa daya tahan Soda dan kemampuannya mengimbangi Yamato sejauh ini sungguh luar biasa. Yos menyadari bahwa Masado tampak terkejut. Lalu ia bertanya apakah Masado mengharapkan hal lain. Masado membantahnya, menjelaskan bahwa ia mengira performa Soda mungkin lebih baik dari yang ia bayangkan. Di ring pelatihan, Soda bertanya kepada Yamato apakah ia boleh menggunakan keahliannya dengan sekuat tenaga, tetapi Yamato menghentikannya dan memanggil namanya. Yamato mengingatkannya bahwa Sodalah yang mengatakan akan menunjukkan arti dari yang terkuat, jadi pertanyaan seperti itu tidak diperlukan. Mata Yamato berubah merah dan ia menyuruh Soda mengerahkan semua yang ia punya. Soda setuju dengan antusias. Soda melepaskan apinya dan aura berapi yang kuat menyelimutinya. Yamato berkomentar bahwa itu adalah keahlian dari penyihir api terkuat, Kichiro Shizaki. Yamato memuji keberanian Soda, lalu menyatakan bahwa ia sekarang menjadi penggemar beratnya. Soda tertawa bingung. Yamato berkata bahwa sepertinya ia bisa menaikkan level pertarungan ini sedikit. Tiba-tiba, terdengar peringatan darurat yang menyatakan penemuan ancaman musuh besar-besaran dan wabah monster yang meluas di kota Sakurawa. Soda terkejut mendengar berita itu. Yamato menghela napas kesal, mengatakan bahwa mereka hampir sampai di bagian yang menyenangkan. Ia menjelaskan bahwa jika bos gerbang tidak dikalahkan dalam waktu lama, musuh akan tumpah ke dunia dan memulai invasi. Ia menyimpulkan bahwa karena gerbang di dekat daerah perkotaan jarang dibiarkan tanpa pengawasan, kemungkinan alasannya adalah kegagalan upaya dari salah satu penyerbu. Yamato memerintahkan Yai untuk mengidentifikasi unit yang siap bergerak. Yose menginformasikan bahwa skuad pertama, kedua, dan kelima telah siap. Yamato segera memberikan perintah. Skuad kelima menangani evakuasi warga sipil, sementara skuad pertama dan kedua mengambil posisi dalam radius 5 km dari kota untuk mencegah penyebaran invasi.
Kemudian ia memerintahkan Yose dan Tuma untuk membawa skuad mereka menuju gerbang. Soda bertanya tentang peran Yamato, dan ia menjawab bahwa ia akan langsung menerjang garis depan musuh untuk membasmi monster yang tersebar di kota. Soda meminta izin untuk ikut bersamanya. Yamato setuju, namun memperingatkannya bahwa ini adalah pertarungan nyata. Jika Soda tidak bisa mengikuti kecepatannya, ia akan ditinggalkan. Soda setuju. Kemudian Yamato memerintahkan Choutura untuk ikut juga guna mendukung Soda. Yamato memberikan perintah terakhir untuk bergerak, menekankan aturannya, tidak ada yang boleh mati. Semua orang berangkat dan Yamato melesat dengan kecepatan super melintasi jalanan kota. Choutura menyadari bahwa kecepatan Yamato sangat luar biasa, namun ia merasa cemas pada Soda yang tampak telah mencapai batas kemampuannya setelah pertarungan sebelumnya. Ia merasa melibatkan Soda dalam pertarungan nyata sekarang adalah tindakan gegabah. Sementara itu, Yamato membabat monster-monster dengan mudah. Yamato menoleh ke arah Soda dan bertanya-tanya dalam hati apakah ini batas kemampuannya, merasa bahwa ia mungkin terlalu berharap tinggi padanya. Saat Yamato berlari jauh di depan, Soda jatuh berlutut karena kelelahan. Choutura berlari ke arah Soda yang tersungkur dan bertanya dengan cemas apakah ia baik-baik saja. Soda terengah-engah, menyadari betapa jauh jarak antara dirinya dan Yamato. Choutura berpikir masalah ini di luar kemampuan mereka dan sebaiknya diserahkan kepada Yamato dan anggota timnya. Ia mencoba meyakinkan Soda untuk berhenti memaksakan diri, menunjukkan bahwa Soda sudah cukup kuat. Namun Soda menolak, mengakui bahwa ia tidak pernah memutuskan apapun untuk dirinya sendiri sebelumnya dan selalu melarikan diri menggunakan kelemahannya sebagai alasan. Tapi kali ini, ia akhirnya membuat keputusan untuk menjadi yang terkuat. Jika ia mundur sekarang, ia tidak akan memiliki apa-apa lagi, dan ia tidak ingin membohongi dirinya sendiri. Soda berteriak bahwa ia ingin mengejar Yamato. Choutura mengeluarkan botol kecil obat terlarang. Ia melemparkannya ke arah Soda. Choutura menjelaskan bahwa meminum obat ini akan membangkitkan energi laten secara sementara dan meningkatkan kemampuan fisik, namun ia memperingatkan tentang efek sampingnya. Soda meminumnya tanpa ragu, yang mengejutkan Choutura atas kenekatannya. Mata Soda menyala dan aura api menyelimutinya. Choutura merasakan kekuatan besar memancar darinya. Sementara itu, Yamato menerima panggilan dari Yai dan menginformasikan bahwa ia telah memeriksa bagian dalam gerbang tetapi tidak menemukan bosnya, menyimpulkan bahwa bos tersebut telah keluar. Di luar, Yamato berhadapan langsung dengan monster raksasa tipe Heavy Gold dan menyadari itu adalah bosnya. Saat Yamato hendak menanganinya, ia terkejut melihat Soda menerjang monster raksasa itu dan melancarkan pukulan api yang menjatuhkannya ke tanah. Yamato memujinya, mengatakan levelnya tidak buruk. Monster itu berteriak kesakitan dan marah. Soda berdiri menantang dan bersumpah bahwa sejauh apapun Yamato di depan, ia tidak akan menyerah. Yamato menjelaskan bahwa monster ini adalah bos gerbang merah dan bertanya apakah Soda bisa menanganinya. Soda menjawab dengan antusias. Yamato tersenyum dan membiarkan Soda menanganinya sementara ia menyelesaikan urusan di sisi lain dengan cepat. Soda fokus pada misinya. Monster raksasa itu melancarkan serangan penghancur, tetapi Soda menghindarinya dengan mudah. Ia menyadari pertahanan monster itu sangat tinggi. Ia mencoba menyerang dengan api jarak dekat, namun monster itu menangkisnya dengan mudah dan memukul balik Soda hingga terlempar. Soda terbatuk darah, menyadari monster itu mungkin memiliki resistensi api. Di saat putus asa itu, Tamao muncul dalam pikirannya, mengingatkannya untuk tidak terlalu bergantung pada keahlian ayahnya. Tamao memutuskan untuk mengajarinya jurus pamungkas yang disebut Soul Roar, raungan jiwa. Tamao menjelaskan bahwa teknik ini mengharuskan penggunanya mengumpulkan seluruh aliran aura dari roh ke satu titik serangan, sebuah pencapaian yang sangat sulit bahkan bagi petarung veteran. Di medan perang, Soda merasakan ketenangan yang aneh. Berkat pertarungannya dengan Yamato, fokusnya meningkat. Saat gol itu menyerang, Soda melihat aliran energinya dengan jelas. Ia menghindar, melompat tinggi, lalu menempelkan tangannya ke kepala monster itu untuk melepaskan sengatan listrik guna melumpuhkannya. Di saat kritis itu, ia mengerahkan Soul Roar. Kepala gol tersebut meledak dan tubuh raksasanya jatuh berdebam. Soda jatuh berlutut, kelelahan. Namun tiba-tiba, tubuhnya terasa lemas luar biasa, efek samping obat dari Choutura mulai terasa. Sekelompok goblin muncul mengepungnya saat ia tak berdaya. Di tempat lain, Yamato berdiri di puncak pencakar langit. Ia melepaskan aura biru pekat yang menyebar ke seluruh kota, memusnahkan semua monster di jalanan dengan kilat biru. Kilat biru tersebut menyambar monster-monster di sekitar Soda tepat sebelum mereka menyerangnya. Yamato muncul di hadapan Soda dan memberinya selamat atas kerja kerasnya. Saat Soda terhuyung karena kelelahan, Yamato menangkap dan menyangganya. Yamato menyadari bahwa bos Heavy Gold telah musnah bahkan sebelum serangan pembersihan besarnya tiba. Ia sengaja menyerahkan tugas itu kepada Soda agar Soda bisa memberikan waktu baginya untuk bersiap. Yamato seakan tidak percaya bahwa Soda berhasil mengalahkan bos itu sendirian, sementara saat ini Soda sedang tidak sadarkan diri di pelukannya. Yamato tersenyum sambil bergumam bahwa Soda adalah pemuda yang menarik. Saat Yamato sedang menggendong Soda yang tertidur, dua pria lain muncul. Mereka adalah Kakru Amami dan Karin Sawaragi, komandan dan wakil komandan skuad pertama di Heavenly Wolf.
Kakeru berkomentar bahwa Yamato tampil mencolok seperti biasanya dengan menyebarkan auranya ke seluruh kota, dan ia memperingatkan bahwa Yamato akan menerima keluhan dari asosiasi. Yamato membalas bahwa tugas Kakerulah untuk menenangkan mereka, karena Kakeru bertanggung jawab mendengarkan ceramah dari presiden asosiasi. Yamato menghela napas, membela diri bahwa penampilan mencolok tersebut diperlukan untuk menarik anggota baru yang menjanjikan. Kakeru bertanya apakah yang dimaksud adalah Soda Shizaki, dan Yamato mengonfirmasi hal itu. Kemudian, Yamato memberitahu Kakeru bahwa ia akan menyerahkan Soda ke dalam pengawasan skuad pertama untuk dirawat. Kakeru setuju, mengatakan bahwa ia sendiri memang berencana untuk memintanya, sambil mengingat bahwa membesarkan Soda adalah tugas yang harus ia penuhi.